Shalom, perkenalkan nama saya Roron dengan NIM 21325110008 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Di sini dosen saya pengampu saya adalah dosen Dery Susanto MSI. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dinamika masyarakat dan kebudayaan terdiri dari peristiwa dan kebudayaan. Pengertian peristiwa dan kebudayaan itu sendiri yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu etnis masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa dan kebudayaan. Antara yang lain, pertama yaitu cultural lag. Suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Cultural lag ada suatu proses yaitu perubahan sosial dalam yang berlangsung secara cepat ataupun lambat. Yang kedua yaitu cultural shock. Cultural shock ada kesulitan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai budaya baru yang berbeda dengan nilai budayanya sendiri. Yang ketiga yaitu cultural survival. Cultural survival ada suatu konsep yang lain daripada yang lain. Artinya bahwa konsep ini dipakai untuk menggambarkan suatu praktik yang telah kehilangan fungsi dan fungsi pentingnya 100%, yang telah hidup dan berlaku semata-mata hanya untuk landasan adat istiadat semata-mata. Dan yang terakhir adalah cultural conflict. Pada cultural conflict ini, pertentangan kebudayaan muncul sebagai akibat relatifnya kebudayaan. Sedangkan pengertian dinamika sosial itu sendiri yaitu manusia dan masyarakat selalu berkembang serta mengalami perubahan yang prosesnya berlangsung secara cepat maupun lambat. Dinamika masyarakat dan kebudayaan tersebut antara lain yaitu yang pertama yaitu internalisasi Konjuningrat menyatakan internalisasi adalah suatu proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia meninggal, di mana ia belajar memanamkan dalam kepribadiannya serta perasaan hasrat dan nafsu serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya. Contoh adalah adanya hasrat dan keinginan yang kuat dalam diri setiap individu yang menguasai kebudayaan orang lain. Yang kedua yaitu sosialisasi dalam proses. Ini seorang individu di mana anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya dan menduduki berbagai macam sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ekkulturasi. Konjuningrat menyatakan kulturasi yaitu perubahan dalam proses ini seseorang individu mempelajari yang menyesuaikan alam pikiran serta hidupnya atau sikapnya dengan adat sistem norma dan pengaturan yang hidup dalam kebudayaan. Yang keempat yaitu proses evolusi sosial. Proses evolusi sosial budaya yang dianalisasi secara detail akan membuka mata peneliti untuk berbagai macam proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu difusi. Difusi adalah suatu atau bentuk penyebaran unsur kebudayaan dari satu ke tempat yang lain. Penyebaran ini dibiasakan dibawa oleh sekelompok manusia yang melakukan migrasi ke suatu tempat. Yang keenam yaitu akulturasi. Konjuningrat menyatakan akulturasi adalah proses sosial yang ditimbulkan bila suatu kelompok manusia yang kebudayaan tertentu dihadapi dengan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan asing. Dengan demikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah oleh kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan kehilangan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu asimilasi. Asimilasi adalah suatu pembaharuan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli
sehingga membentuk kebudayaan baru. Dan yang terakhir yaitu inovasi-inovasi. Ada suatu proses pembaruan dari pembangunan sumber-sumber alam, energi dan modal pengaturan dan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi yang baru, yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru. Dengan demikian, inovasi ini mengenai pembaharuan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi. Sekian dari video saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton.